HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Dari manakah kita mulai belajar samweda suci? Terus bagaimana caranya mengerti Hindu Dharma? Terus bagaimana caranya mengerti Hindu Dharma? Pelajarilah tatwa dan susila serta upacara kita, lalu serati intisari tatwa bersusila berlaksana. Mengertilah upakaryanya yang diajarkan Weda Wakya, lalu jalankan perintah agama dari Saripati Seloka Samweda. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Widi. Beberapa menit ke depan akan kami suguhkan beragam acara berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisya akan mengawali tayangan hari ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan beragam acara menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Pelajarilah tatwa dan susila serta upacara kita, lalu serati intisari tatwa bersusila berlaksana. Mengertilah upakaryanya yang diajarkan Weda Wakya, lalu jalankan perintah agama dari Saripati Seloka Samweda. Dari Gedung 3, Rumah Hindu Dharma, kami para tiga untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Hindu para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hai teman-teman Suindu, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini bersama saya Putri Sasmitarani Dan saya Tika Ananda. kita akan membawakan cerita dalam buku Satu Hinduni Tutur Sebelum Tidur Anak Hindu. Nah, seperti apa keseruan cerita di dalamnya? Yuk kita ikuti. High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hai teman-teman Suindu, nah kali ini Kak Putri akan membawakan Satu Hinduni dalam bentuk tutur sebelum tidur dengan judul Burung Beo dan Buah Beri. Nah, Tika tahu nggak apa itu burung beo? Tahu Kak Putri? Apa itu Tika? Burung yang bisa berbicara itu kan? Nah, betul, burung beo adalah burung yang bisa menirukan suara tuannya dan lingkungan sekitarnya. Oh gitu. Nah, Tika mau dengar nggak ceritanya? Mau dong, pasti seru ceritanya. Nah, suatu siang, Beri hitam kedatangan seekor burung beo yang bertemperamen buruk. Tika tahu nggak apa itu bertemperamen buruk? Nggak tahu Kak Putri. Nah, temperamen buruk itu sama seperti serakah, sombong, rakus, tamak, dan lain sebagainya. Nah, sama ini seperti si beo. Nah, si beo itu bertengger di atas dahan dan mematuk-matuk buah beri tanpa henti. Ia juga mencengkram cabang dengan cakarnya yang tajam. Aku tahu, buahku adalah makanan kesukaanmu, dan aku sudah mengizinkan kamu untuk makan sepuasnya. Tapi aku mohon, jangan cengkram dahanku, karena ia berfungsi untuk menjangkau matahari. Diam! Kamu hidup fungsinya hanya untuk memberi makanan. Dan kamu patut bersyukur dan beruntung karena dahanmu tidak dipotong untuk dijadikan kayu bakar. Dan ingat, kamu harus tetap bersyukur dan jangan mengeluh. Nah, dari percakapan tadi, Beri hitam terluka oleh kata-kata burung beo. Namun ia tak berdaya dan hanya bisa menangis dalam diam. Nah,
Beberapa saat kemudian ada orang datang untuk memotong dahan buah beri dan membuatnya menjadi sangkar. Dan tak disangka-sangka, burung beo itu ditangkap dan dimasukkannya ke dalam sangkar yang terbuat dari dahan pohon beri tersebut. Hei beo, tak seperti yang kau katakan. Aku tak dipotong untuk dijadikan kayu bakar. Tapi sekarang dahanku menjebakmu dan ini adalah ganjaranmu. Terus pesan moralnya gimana, Kak? Nah, Tika dan teman-teman Swindu, pesan moralnya adalah jangan mengejek kelemahan orang lain, karena luka berkepanjangan mengubah untuk pembalasan. Nah, teman-teman, itulah cerita burung beo dan pohon beri yang dikutip dalam buku Satwa Hinduni Tutur Sebelum Tidur Anak Hindu. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa dalam Tutur Sebelum Tidur selanjutnya dengan cerita dan tokoh yang berbeda. Salam damai, Channel 3. Sebaik apapun dan sebanyak apapun hal baik yang kita lakukan, pasti akan tetap ada yang membenci kita tanpa alasan. Tapi itu bukan berarti perbuatan kita yang tidak baik. Tetaplah menjadi seperti bunga kamboja, tetap harum mewangi kendati apapun kata orang. Saya Diah Parisia untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari mendengar tanpa telinga, lalu dengarlah dengan mata sukma. Demikian tadi pemirsa High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi. Pemirsa HiTV Channel 3, senang sekali kita berjumpa dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Bersama saya Mia Gandewa, ditemani seorang kolumnis Wartam, Bapak Putu Gede Siyoga, yang akan diskusi dan sharing bersama topik bahasan kita kali ini tentang Asta Kosala era Corona. Pemirsa, seperti apa Asta Kosala di tengah era Corona? Jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya bersama Bapak Putu Gede Siyoga setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Newsroom HiTV bersama Bapak Putu Gede Siyoga, Napi Orti. Becek-becek Mia. Sehat selalu Pak. Astagfirullah. Langsung saja kita membedah Wartam edisi 83 kali ini. Di tengah Corona tentu ini menuntut para arsitek atau para undagi atau desainer kita ini untuk membaca ulang, juga untuk berinovasi dan berkreasi tentang tata ruang atau tata bangunan di tengah pandemi. Baik, yang kita mengetahui pandemi memberi pelajaran yang sangat berharga juga bagi kehidupan dan merubah tatanan kehidupan termasuk dalam bidang arsitektur ya. Nah, undagi kita sebagai arsitek tradisional, kemudian juga arsitek akademis harus membaca ulang ini. Jadi kita harus membaca ulang paduan apakah itu arsitek datanya, nah lebih-lebih di Asta Kosalinya juga harus dibaca ulang. Nah, seperti apa membaca ulangnya nanti kita bahas bersama. Menarik sekali untuk membaca ulang itu tentu ada ilmu-ilmu khusus nih Pak dari para desainer atau para arsitek. Nah, kalau dalam ilmu arsitektur Hindu tentu kita mengetahui setiap ruang atau bangunan itu kan memiliki fungsinya. Kemudian diatur jaraknya berdasarkan fungsinya itu. Dan kita mengenal dengan istilah sukat sikut. Nah, bagaimana menurut Pak Siyoga sukat sikut ini di tengah era Corona? Apakah semakin berlaku atau lebih bagaimana? Ya. Pak?
Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus membaca ulang. Nah, maksudnya di situ adalah dalam Master Kosali, Master Bumi demikian, sudah ada panduan-panduan ukuran. Nah, ini yang dipahami sebagai dimensi, sebagai sukat dan sikut. Nah, sukat sikut inilah yang dibaca ulang. Artinya harus dilakukan kompromi, penyesuaian, bukan saja terkait dengan ergonomi, nyaman ya, namun juga kesehatan higienis. Apalagi ada ketentuan standar prokes, jarak fisik, jarak ruang demikian. Nah, sehingga sukat sikut inilah yang dibaca ulang, diadaptasikan kembali, dikompromikan dengan situasi dan kondisi masa kini. Ya. Nah, demikian. Sebagai closing statement Pak Sioga, bisa nggak memberi pemirsa, terutamanya para pembaca Wartam, sebenarnya tujuan akhir dari Astekosale di era corona ini seperti apa? Mungkin ada goal yang ingin dicapai atau ada penyesuaian tertentu? Ya baik, jadi kita memahami rancang bangun ini menyentuh dia arsitektur Pariangan, arsitektur Pawongan, dan arsitektur Palemahan. Nah, disinilah dasar dari panduan rancang bangun ini di Astekosale ini dibaca ulang dalam arti menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan standar kesehatan, sehingga dia tetap ergonomi, tetap nyaman secara fisik, kemudian secara psikologis juga, secara kejiwaan juga tetap nyaman juga. Jadi lahir dan batinnya ya seimbang, nyaman. Nah, demikian. Jadi Astekosale di era corona adalah sebuah teknik membaca ulang, berkompromi, menyesuaikan adaptasi dengan situasi saat ini. Sehingga arsitektur tradisional kita tidak mati, tidak kaku dia, atau ditinggalkan oleh generasi. Dengan adaptasi seperti ini, dia akan tetap hidup, ya, dia tetap akan hidup, tetap menjadi identitas daripada arsitektur Bali secara umum. Nah, terima kasih Pak Sioga. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Wartam sangat Kopi Esko, exploring, sharing, dan coaching. Senang sekali bersama saya Mia Gadewa dan Bapak Putu Gede Sioga pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Apa yang lebih cepat dari keinginan? Pastilah pikiran. Maka berhati-hatilah dengan buah pikiran Anda. Jangan menyampaikan berbelit-belit, biar tidak terlalu sulit. Paparkan dengan sederhana agar seperti doa yang tak kehilangan makna. Saya Dayuk Kamayuda untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sang Dharma tentang kehidupan bersama, harmonisnya warna yang... Apa yang bisa kita tangkap dari sepiring nasi campur Nusantara? Putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur, perpaduan warna-warni yang indah, di antara nasi campur sari, sambal terasi. Apa yang bisa kita pelajari? Hari ini nasi campur memberikan kita teladan. Ternyata mereka sedang bercerita tentang jejak kesadaran. Mereka setuju berbeda rasa, tapi saling tenggang rasa. Namun uniknya, dari seluruh hidangan yang berbeda, mereka sepakat bekerja sama, memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang penikmat rasa. Seperti teladan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tapi tetap satu dalam piring Nusantara. Saya Mia Gadewa dari Rumah Hindu Dharma untuk Harmoni Indonesia. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Arah manakah yang
mesti harus kita lalui, mencari kesujatian diri, mendekat bayangan Sang Yang Widi. Arah manakah yang mesti harus kita lalui, mencari kesujatian diri, mendekat bayangan Sang Yang Widi. Pemirsa, demikian tadi telah kita simak beragam acara telah mewarnai ruang dan waktu kita. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 yang bertugas, saya Mega Dewa, Saya Ari. saya Dia. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Selanjutnya, mari kita tutup dengan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Salam damai, Channel 3. Yang harus ditempuh untuk mencari jalan terang moksa Jagadita, pintu kedamaian Suralaya. Pada siapa ku mesti mencari jawaban, karena yang ku tahu hanya satu, Rana Gapura Jagadita. Pada siapa ku mesti mencari jawaban, karena yang ku tahu hanya satu, Rana Gapura Jagadita. Hanya dalam jalan karma yoga, hanya dengan marga karma yoga, hanya lewat tangga karmani yoga. Hanya dalam jalan karma yoga, hanya dengan marga karma yoga, hanya lewat tangga karmani yoga. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.